Guys, kini kita ketemu lagi dalam channel Horasman Purba, membahas tentang pertemuan antara pendeta Gilbert Mendang melawan pendeta Tony. Kita saksikan bersama, yuk. Jadi saya tidak punya agama sebelum saya bertobat. Nah, saya belajar ilmu dari kakek nenek guru saya itu sejak usia 9 tahun. Kakek nenek guru saya disebut angka keramat. Hari kelahiran keramat. Nah, dan harus 5 bersaudara laki semua. Kan dalam sejarah pewayangan ada namanya 5 kesatria, Pendawa 5. Nah, di antara 5 bersaudara laki semua yang memenuhi tuntutan magic itu, kekuatan magic itu, hari kelahirannya adalah saya sendiri. Cucu buyut, jadi cucu buyut. Karena itulah saudara, sejak usia 9 tahun saya diambil menjadi murid kakek nenek buyut saya sendiri. Guru saya adalah kakek nenek saya sendiri sejak usia 9 tahun. Disitulah saya mulai belajar. Pertama kali adalah aji tapak banyu, ilmu mengambang di atas air. Gara-gara punya ilmu itu sampai sekarang tidak bisa berenang. Karena apa? Kekuatan magic itu, sehingga pada waktu saya sebelum bertobat, waktu dilayani pelepasan, waktu itu saya dimasukkan air, tidak bisa tenggelam. Kaki bertahu. Jadi saya dulu tidak bisa. Karena kekuatan magic itu kuat sekali. Usia 9 tahun itu, saudara, saya mulai belajar magic. Dan disitulah saya mulai diajar mantra namanya Meraga Sukma, yaitu roh keluar dari tubuh. Di sini namanya apa ini? Jadi Meraga Sukma, mati dalam hidup, hidup dalam mati. Rohnya ini keluar dari tubuh. Itu saya kuasai sejak usia 10-11 tahun. Dan saya adu ayam. Kalau di Indonesia kan ada namanya adu ayam. Adu ayam saya tidak pernah terkalahkan. Tidak pernah terkalahkan. Karena apa? Roh saya bisa pindah ke ayam. Nah, dan saya adu ayam sejak sekolah dasar SD. Tidak pernah terkalahkan. Sampai sekarang. Karena setelah bertobat, berhenti adu ayam. Tapi tetap memegang rekor tidak terkalahkan. Nah, saudara, usia 10-11 tahun itulah saya mulai praktek sebagai dukun. Dan saya dulu sebelum bertobat dimintai pabrik rokok di Indonesia untuk membuat laris atau untuk membuat bangkrut lawan bisnis. Dan sejak usia 10-11 tahun itu saya sudah memiliki kemampuan, yaitu apa? Mengambil pikiran manusia. Dan saya sejak SD, sekolah dasar ya, tidak pernah belajar. Tapi ngambilin pikiran guru-guru SD. Jawaban langsung ada di telapak tangan. Gara-gara suka ngambil pikiran manusia, sampai sekarang tidak bisa matematika. Karena udah telanjur enak ngambilin itu. Males mau belajar. Nah, usia 10 tahun itulah saya diajar magic itu sama kakek nenek guru saya. Ilmu menghilang, kebal senjata, segala macam senjata tidak bisa mengenai tubuh saya. Dan saya dibekali 100 macam pusaka. Keris, tombak, pedang, dan 6 pusaka kebal.
besi kuning, mirah delima, lulang kebulando, kitab Stambul, kul buntet, badar besi. Anti tembak, anti bacok, anti cukur. Jadi kalau saya memegang ajimat itu, rambut ini tidak bisa dipotong. Jadi kalau mau potong rambut susah juga. Jimat itu harus dijauhkan dari tubuh saya. Dijauhkan baru dipotong. Kalau jimat itu masih ada dipegang gini, tidak bisa dipotong. Nah, dan untuk supaya saya kebal segala macam senjata, saya disusuk besi kuning. Jadi pusaka besi kuning itu ditanam dalam tubuh saya, supaya segala senjata apapun tidak bisa kena. Dan saya disusuk juga tembaga. Jadi seluruh tubuh ini disusuk jarum-jarum tembaga, seluruh tubuh. Nah, sejak usia 11 tahun itulah saya sudah menguasai kekuatan magic hitam dari nenek saya. Setelah itu saya mulai belajar magic putih. Sebenarnya ilmu hitam dan ilmu putih sama, hanya cara penggunaannya saja yang beda. Paham maksud saya, saudara? Dan lulus sekolah SD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama. Di situ saya diajar kakek guru saya, yaitu ilmu syirep. Ilmu syirep itu adalah suatu kekuatan mantra. Kalau mantra itu diucapkan, itu satu kampung atau satu rumah bisa tidur semua. Dan itu memang ilmu untuk ngerampok. Tetapi sejak kecil saya tidak mau merampok, karena saya punya prinsip, saya harus jadi orang baik. Waktu itu guru saya berkata pada saya, ada dua pilihan yang harus kamu pilih, salah satu. Kalau kamu menjadi seorang yang baik, jadilah seorang yang baik, dan kamu mati sebagai kesatria yang baik, pahlawan yang baik. Tapi kalau kamu menjadi seorang penjahat, jadilah penjahat kelas kakap yang besar, dan pada waktu kamu mati di akhirat jadi rajanya para penjahat. Tetapi sejak kecil saya punya prinsip bahwa saya harus jadi orang yang baik. Sehingga selama saya belum bertobat, saya tidak pernah terlibat dalam tindak kriminal, tindak kejahatan. Kenapa? Karena sejak kecil itulah saya ambil keputusan bahwa saya harus menjadi orang yang baik, yaitu jalan pedang. Nah, saudara, waktu kelas 2 SMP, setelah saya mempelajari semua kekuatan magic itu, kakek saya berkata demikian. Ada satu mantra yang harus kamu kuasai lagi. Seluruh kekuatan magic, hitam dan putih, sudah kamu kuasai. Dari ilmu menghilang, ilmu kebal, dan ribuan macam ilmu hitam, termasuk ilmu putih, sudah kamu kuasai. Dan pusaka-pusaka sudah kamu miliki. Tapi ada satu kekuatan mantra yang harus kamu kuasai, yaitu apa? Pamengkang jagat. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut membelah dunia. Kalau kamu menguasai ilmu ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kamu, kecuali kekuatan yang berasal dari atas. Dan ilmu ini namanya pamengkang jagat bumi sapitur, guntur geni. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya api halilintar. Tetapi kalau kamu menguasai ilmu ini, ada satu syarat yang harus kamu kuasai dan harus kamu lakukan, yaitu seumur hidup kamu, kamu tidak boleh menikah dan tidak boleh menyentuh perempuan dan tidak boleh ada cinta di hati kamu. Ini yang paling susah, tapi sakti. Tapi kalau sampai kamu melanggar pantangan ini, maka ilmu yang kamu kuasai
akan membunuh diri kamu sendiri. Kamu akan lumpuh seumur hidup atau mati saat itu juga. Pada waktu kamu ada cinta atau berhubungan seks, kamu akan mati. Karena itulah saya disuruh berpikir dulu untuk menguasai mantra terakhir itu. Waktu itu saya berkata, saya bersedia. Akhirnya saya ambil keputusan untuk menguasai mantra terakhir. Setelah saya menguasai mantra terakhir, tiba-tiba guru saya berkata demikian, kakek saya. Dengan diwariskan ilmu terakhir ini, berarti sudah waktunya kita berpisah. Kamu tahu kakekmu guru ini seumur hidup tidak boleh pakai kasut. Karena dia harus menyatu dengan bumi, dengan tanah. Karena memiliki ilmu pindah tempat. Tetapi karena waktu itu sakit, dia lupa pakai sandal. Jadi kakek saya seumur hidupnya sampai kematiannya belum pernah terkalahkan di bidang ilmu hitam maupun ilmu putih. Tapi matinya gara-gara sandal. Nah, pada waktu dia pakai kasut itu, dia berkata sama saya, sebelum aku mati, aku tahu apa yang akan terjadi. Nanti pada waktu kamu usia 18 tahun, kamu akan melihat suatu cahaya terang. Dan pada waktu usia 19 tahun, kamu akan ketemu, akan datang seorang raja yang agung, yang adil dari timur. Waktu itu saya tanya sama kakek guru saya, bagaimana saya tahu tentang raja yang adil dari timur itu? Kakek saya berkata, takdir kamu, nasib kamu yang akan menentukan. Para leluhur kamu, keturunan kesatria, dukun-dukun top, sudah meramalkan bahwa nanti akan ada satu keturunannya, darah kesatria, akan ada satu keturunannya yang akan ketemu raja yang agung dari timur. Dan di dalam ramalan itu dikatakan demikian, pada waktu zaman akan terjadi kekacauan, akan muncul seorang raja yang agung dari timur. Dan semua orang yang memiliki jiwa kesatria, yang memiliki hati yang baik, akan ketemu raja yang agung dari timur itu. Dan kakek guru saya berkata demikian, kamu adalah keturunan yang sudah ditakdirkan. Nanti pada waktunya tiba, jiwa kamu akan dituntun untuk ketemu cahaya terang itu. Tapi ingat, kalau nanti kamu ketemu cahaya terang itu, kamu harus bersumpah. Kamu harus angkat seluruh keluarga kamu. Dan kedua, angkatlah pula, selain kamu mengangkat ekonomi dan keluarga kamu, kamu harus ada yang kedua. Angkatlah seluruh keluarga ini pula, keturunanku semua, untuk ketemu cahaya terang, jalan terang. Waktu itu saya tanya sama guru saya, dan kakek saya bukan orang Kristen. Seumur hidup tidak pernah menginjakkan kakinya di gereja, tidak pernah. Dan kakek saya terkenal dengan kekuatan magicnya. Setelah itu kakek saya berkata demikian, nanti takdir kamulah yang akan menentukannya. Jiwamu akan tertuntun di situ. Dan sebelum aku mati, saya kasih kamu rezeki untuk beli peti mati saya. Besok keluar nomor buntutnya 50. Dan ingat, untuk beli peti mati. Dan nanti jam 2 lebih, tepatnya 2:30,
saya akan mati, meninggalkan kamu untuk selama-lamanya. Dan selama kamu saya tinggalkan, ada satu hal yang harus kamu yakini, yaitu apa? Kamu harus jadi orang yang baik. Sampai matinya pun kamu tetap sebagai orang yang baik. Nah, setelah itu kakek saya mati, meninggal dunia. Setelah saya meninggal dunia itu, setelah kakek saya meninggal dunia, saya kehilangan arah. Setelah kakek saya meninggal itu, saya kehilangan arah. Kenapa? Setelah kakek guru saya meninggal itu, tidak ada yang membimbing saya. Tidak ada yang memberi nasihat. Tidak ada yang memberi pengarahan. Waktu itu setelah kakek saya mati, otomatis jiwa muda saya ingin mencoba mantra itu. Karena sudah bertahun-tahun saya menguasainya. Akhirnya saya bersumpah, barang siapa yang bisa ngalahkan ilmu saya akan berguru sama dia. Disitulah saya di tanah Jawa mencari lawan tanding. Baru saya tunjukkan ilmu menghilang. Tiba-tiba dukun ini bingung, menghilang di mana anak ini. Malah dukunnya berguru sama saya. Baru saya tunjukkan semua kekuatan apimu, cahaya apapun mati. Dukunnya jadi murid saya. Berbagai macam dukun, berbagai aliran saya taklukkan. Nah, tetapi hidup saya tidak bisa tenang. Dan mendekati usia 18 tahun. Tiba-tiba saya diajak kakak saya. Kakak saya berkata demikian, Tony, ayo kita ke gereja. Ceweknya sip-sip. Waktu itu saudara, saya berkata sama kakak saya, tidak bisa, tidak boleh. Loh, kenapa? Karena saya harus menjadi perjaka murni. Tidak boleh menyentuh wanita dan tidak boleh mencintai. Sang kakak saya berkata, yang cari bukan kamu, tapi saya. Yang saya disuruh untuk nyarikan kakak saya. Saya diajak makan sate. Setelah makan sate, saya diajak jalan-jalan. Waktu saya jalan-jalan, saya tersesat di suatu ruangan. Tidak taunya ruangan itu sudah diatur sama saudara perempuan ayah saya. Tidak taunya dia orang Kristen. Beritahu pendeta-pendeta di situ. Tapi saya kan tidak tahu diajak jalan kemana. Waktu saya jalan, saya masuk ruangan itu. Tiba-tiba dipegang kepala saya. Dalam nama Yesus, setan keluar. Saya kaget. Saya tanya sama pendetanya, siapa setannya? Di situ saya diinjili. Kamu harus bertobat. Saya tanya sama pendeta, apa yang saya tobatin? Saya tidak pernah membunuh orang. Dalam pertarungan ilmu pun, saya hanya menggunakan kekuatan mata untuk mengalahkan musuh-musuh saya. Dan saya tidak pernah berkata kotor. Saya tanya sama pendeta, pendeta, apakah pendeta seumur hidup pendeta tidak pernah berkata kotor? Tiba-tiba pendeta yang berkata, saya pernah. Saya berkata pada pendeta, saya belum pernah. Berarti pendetalah yang bertobat. Gitu adalah. Di situ saya tiba-tiba dikatakan, dalam itu setan keluar. Dikasih minyak 1 botol dan air bekas baptisan. Gitu adalah. Dalam hati saya, ini kumpulan pendeta gila. Disitulah saya diinjili. Karena apa? Banyak orang Kristen di kampung saya yang jadi sandungan. Dan terus terang, banyak orang Kristen minta nomor buntut sama saya. Jadi susah saya bertobat. Orang Kristen aja kacau, apalagi saya. Dan waktu itu saya berpikir, saya lebih baik daripada orang yang beragama. Nah,
Akhirnya saya pulang. Setelah saya pulang, berapa hari kemudian